Hai sobat semua, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis surveillance kesehatan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa jenis ya yang perlu saya kenalkan. Yang pertama yaitu surveillance individu, kemudian yang kedua yaitu surveillance penyakit, yang ketiga surveillance sindromik, yang keempat surveillance laboratorium, yang kelima surveillance terpadu, dan yang keenam surveillance kesehatan masyarakat global. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu pengertian ataupun dari beberapa contohnya. Baik, yang pertama yaitu surveillance individu. Nah, pengertian dari surveillance individu yaitu suatu kegiatan mendeteksi dan memonitoring individu-individu yang mengalami kontak dengan penyakit serius. Nah, misal dari salah satu penyakit serius yang perlu kita pantau secara terus-menerus yaitu penyakit pes, cacar, tuberkulosis, tifus, demam kuning, sifilis, dan yang sekarang lagi pandemik ya, yaitu kasus corona atau yang mungkin kita sebut dengan COVID-19. Di dalam surveillance individu, ini memungkinkan dilakukan suatu isolasi institusional segera terhadap kontak, sehingga penyakit yang dicurigai dapat dikendalikan. Sebagai contoh, hal ini karantina merupakan isolasi institusional yang membatasi gerak dan aktivitas orang-orang atau binatang yang sehat tetapi telah terpapar oleh penyakit menular. Tujuan dari karantina ini adalah untuk mencegah transmisi penyakit selama masa inkubasi seandainya terjadi suatu infeksi. Nah, dalam isolasi institusional ini dikenal dua jenis karantina. Yang pertama yaitu karantina total dan yang kedua yaitu karantina parsial. Untuk karantina total, ini membatasi kebebasan gerak semua orang yang terpapar penyakit menular selama masa inkubasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah kontak dengan orang yang terpapar. Sedangkan karantina parsial membatasi kebebasan gerak kontak secara selektif berdasarkan perbedaan tingkat kerawanan dan tingkat bahaya transmisi penyakit. Sebagai contoh, jika terjadi KLB campak, anak sekolah diliburkan untuk mencegah penularan penyakit campak. Sedangkan orang dewasa diperkenankan terus bekerja. Hal ini karena anak-anak beresiko terkena penyakit campak dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, ini untuk yang kedua, saya akan menjelaskan yaitu surveillance penyakit. Surveillance penyakit merupakan pengawasan terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insiden penyakit. Surveillance penyakit dilakukan melalui pengumpulan sistematis, konsolidasi, kemudian evaluasi terhadap laporan-laporan penyakit dan kematian, serta data relevan lainnya. Yang menjadi fokus perhatian dalam surveillance penyakit ya penyakit itu sendiri, bukan individu. Yang ketiga yaitu surveillance sindromik. Surveillance sindromik merupakan kegiatan pengawasan terus-menerus terhadap sindrom atau kumpulan-kumpulan gejala penyakit. Surveillance sindromik mengandalkan deteksi indikator-indikator kesehatan individual maupun populasi yang bisa diamati sebelum konfirmasi diagnosis. Surveillance sindromik mengamati indikator-indikator individu sakit seperti pola perilaku, gejala-gejala, tanda, atau temuan laboratorium yang dapat ditelusuri dari aneka sumber sebelum dipenuhi konfirmasi laboratorium. Surveillance sindromik dapat dikembangkan pada level lokal, regional maupun nasional. Sebagai contoh, pemerintah menerapkan kegiatan surveillance sindromik berskala nasional terhadap penyakit-penyakit yang mirip influenza. Berdasarkan laporan berkala praktek dokter di rumah sakit, dalam surveillance tersebut para dokter yang berpartisipasi melakukan screening pasien berdasarkan definisi kasus sederhana,
yaitu demam, batuk, atau sakit tenggorokan. Dan mereka membuat laporan mingguan tentang jumlah kasus, jumlah kunjungan menurut kelompok umur dan jenis kelamin, kemudian jumlah total kasus yang teramati. Surveillance tersebut berguna untuk memonitor aneka penyakit yang menyerupai influenza termasuk flu burung, SARS, dan bahkan yang baru-baru ini adalah penyakit corona atau COVID-19. Sehingga dapat memberikan peringatan dini dan dapat digunakan sebagai instrumen untuk memonitor krisis yang tengah berlangsung. Dan yang keempat yaitu surveillance berbasis laboratorium. Surveillance berbasis laboratorium digunakan untuk mendeteksi dan memonitor penyakit infeksi. Sebagai contoh, pada penyakit yang ditularkan melalui makanan seperti salmonella, penggunaan sebuah laboratorium sentral untuk mendeteksi strain bakteri tertentu memberikan deteksi outbreak penyakit dengan lebih segera dan lengkap. Yang kelima yaitu surveillance terpadu. Surveillance terpadu adalah suatu kegiatan surveillance baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular dengan metode pelaksanaan surveillance rutin terpadu beberapa penyakit yang bersumber dari data puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan dinas kesehatan baik dari kabupaten maupun kota. Tujuan umum dari penyelenggaraan surveillance terpadu penyakit ini adalah untuk memperoleh informasi epidemiologi penyakit tertentu dan terdistribusinya. Nah, ini untuk sasaran surveillance terpadu meliputi beberapa penyakit menular dan penyakit tidak menular dengan variabel menurut sumber data yaitu dari puskesmas, rumah sakit, laboratorium, KLB penyakit, dan keracunan. Data tersebut dapat berupa umur, jenis kelamin, kemudian rawat jalan, rawat inap, ataupun kematian. Untuk yang keenam yaitu surveillance kesehatan masyarakat global. Agenda surveillance global yang komprehensif melibatkan aktor-aktor baru, termasuk pemangku kepentingan pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Timbulnya epidemi global khususnya menuntut dikembangkannya jejaring yang terpadu di seluruh dunia. Hal ini menyatukan para praktisi kesehatan, peneliti, pemerintah, dan organisasi internasional untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan surveillance yang melintasi batas-batas negara. Ancaman aneka penyakit menular merebak pada skala global, baik penyakit lama yang muncul kembali atau disebut re-emerging disease maupun penyakit-penyakit baru yang muncul seperti new emerging disease seperti halnya pada tahun 1980-an yaitu HIV/AIDS, kemudian flu burung, SARS, dan baru-baru ini adalah COVID-19. Nah, sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. See you!